episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Raden Basukesti mengalami gejolak batin karena ramalan cincin Manikworo. Khawatir akan ambisi tahta yang bisa merusak hubungan tali persaudaraan, ia memilih menyamar menjadi pengembara dan menjalani topong rame selama 1 tahun bersama 2 abdi setianya. Namun pengembaraan itu berakhir setelah Patih Jatikondo berhasil menemukannya dan menyampaikan pesan dari Prabu Basumurti agar ia segera kembali. Sangkakala ditiupkan, gema suaranya memantul di dinding-dinding kokoh kerajaan Wirata. Hari itu udara dipenuhi wangi bunga melati dan dupa, menandai puncak pernikahan agung yang dinanti-nantikan. Kerajaan itu seolah berubah menjadi lautan kegembiraan. Rakyat bersorak-sorai meramaikan perhelatan, sementara di dalam balairung, kemegahan terasa begitu pekat. Raden Basuseno, putra tunggal dari Prabu Basumurti dan Dewi Jatiswara, yang merupakan adik dari Patih Jatikondo, berdiri dengan dagu terangkat. Jubah kebesarannya berkilau ditimpa cahaya obor, membuatnya tampak begitu gagah saat bersanding dengan Dewi Basundari yang jelita. Di sudut lain, Raden Basunondo dan Dewi Sukawati tak mampu menyembunyikan genangan air mata kebahagiaan yang bercampur aduk dengan rasa haru saat menatap putri mereka. Di dekat pelaminan, putra bungsu mereka, Raden Basundoro, berdiri dengan tangan di gagang keris. Matanya waspada, meski bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raden Basukesti tampak duduk dengan tenang. Ia baru saja kembali dari pengembaraannya yang sunyi. Meski pernikahannya dengan Dewi Poncowati belum juga dikaruniai keturunan, ia hanya tersenyum tipis, memandang ke arah mempelai dengan tatapan teduh. "Kakang, kau tampak begitu tenang?" bisik Dewi Poncowati di sampingnya. Jemarinya menyentuh lembut lengan suaminya. "Apakah pengembaraan Kakang selama ini benar-benar telah memadamkan gejolak di hati Kakang?" Raden Basukesti menoleh sejenak. Sorot matanya mencerminkan kedamaian yang dalam. Hati yang damai tidak butuh tahta untuk merasa penuh, Yai. Melihat mereka bahagia, itu sudah cukup bagiku. Sesaat kemudian, prosesi yang paling sakral pun tiba. Kedua mempelai harus menjalani ritual duduk di pangkuan sesepuh. Raden Basukesti merentangkan tangannya dengan hangat, sebuah isyarat yang tulus. Raden Basuseno dan Dewi Basundari melangkah mendekat, lalu duduk di atas pangkuan sang paman. Raden Basukesti memejamkan mata sejenak, merasakan berat tubuh mereka, dan menganggap keduanya layaknya darah dagingnya sendiri. Jadilah pelindung bagi satu sama lain, bisik Raden Basukesti pelan, hampir tak terdengar di tengah irama gamelan yang mengalun. Beberapa waktu berlalu setelah sisa-sisa pesta dibersihkan, di ruang persemayaman pribadi yang sunyi dan hanya diterangi beberapa pelita, Raden Basuseno menghadap ayahandanya. Pangeran muda itu bersimpuh, melakukan sembah dengan takzim, namun wajahnya memancarkan tekad yang tak bisa ditawar. "Romo Prabu, hamba telah banyak merenung di tengah malam-malam setelah pernikahan ini," ucap Raden Basuseno dengan suaranya yang mantap meski dengan nada rendah. Prabu Basumurti meletakkan cawannya, menatap putra tunggalnya itu dengan saksama. "Katakanlah putraku, apa yang mengusik pikiranmu di saat seharusnya kau berbahagia?" "Hamba ingin hidup mandiri, Romo," jawab Raden Basuseno dengan cepat. "Hamba ingin mengikuti jejak paman Resi Manumonoso yang membangun padepokan Ratawu di Gunung Sabto Argo, atau seperti Resi Manonbawo dan Aryo Paridarmo yang membuka pedukuhan Gandara. Mereka membangun segalanya dari awal, dari keringat mereka sendiri." Raden Basuseno menatap mata ayahnya dengan penuh harap. "Untuk itu, hamba memohon sebidang tanah, bukan untuk memisahkan diri, tapi agar hamba bisa membangun tempat tinggal sendiri dan membuktikan tanggung jawab hamba sebagai seorang pria." Prabu Basumurti terdiam sejenak, lalu tawa bangganya pecah memenuhi ruangan yang sunyi itu. Ia berdiri dan menepuk bahu Raden Basuseno dengan keras. "Keinginanmu sungguh mulia, putraku.
Aku sempat khawatir kau hanya ingin berpangku tangan di istana ini selamanya. Ketahuilah Basuseno, di desa Wahita terdapat 9 buah rumah yang berjajar indah dengan posisi menghadap sebuah telaga yang jernih. Rumah-rumah itu dulu dibangun oleh Gajah Oyo atas permintaan Dewi Indradi. Karena kau adalah cucu dari Dewi Indradi, maka secara sah kaulah yang berhak mewarisi ke-9 rumah indah tersebut. Pergilah ke sana dan buatlah nama untuk dirimu sendiri. Terima kasih Romo. Hamba akan berusaha dengan segenap hati untuk tidak mengecewakan kepercayaan Romo Prabu. Ucap Raden Basuseno dengan wajah yang riang. Hamba mohon restu dan sekaligus pamit pada Romo untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Lanjut Raden Basuseno sembari menghaturkan sembah baktinya. Pergilah, Romo dan ibumu selalu memberikan restu untukmu, jawab Prabu Basumurti sambil menepuk-nepuk pundak putranya. Beberapa hari berselang, Raden Basuseno yang dibantu oleh beberapa kerabat dan prajurit telah melakukan persiapan yang matang untuk memulai perjalanan menuju desa Wahita. Dilepas oleh restu sang ayahanda dan ibundanya, Raden Basuseno berangkat didampingi istrinya Dewi Basundari serta adik iparnya Raden Basundoro yang telah berjanji akan setia mengawal kakaknya. Sesampainya di desa Wahita, pemandangan telaga yang jernih menyambut mereka. Namun mereka tidak bisa begitu saja bersantai, karena pekerjaan panjang dan keras sudah menanti. Rumah warisan dari sang nenek, Dewi Indrati, harus dirombak. Berbulan-bulan lamanya mereka tidak memegang keris atau cawan anggur, melainkan alat pertukangan. Raden Basuseno memimpin langsung pengerjaan itu. Di bawah terik matahari dan dinginnya malam, 9 rumah peninggalan Gajah Oyo itu perlahan disatukan. Dinding-dindingnya diperkokoh, atapnya ditinggikan, hingga akhirnya berdirilah sebuah istana yang sangat megah, yang bayangannya terpantul sempurna di permukaan telaga. Puncak kebahagiaan itu tiba tepat saat pembangunan selesai. Tangisan bayi pecah di dalam istana baru tersebut. Dewi Basundari melahirkan seorang putra yang sehat. Kabar itu pun sampai ke Wirata. Prabu Basumurti bersama permaisuri dan keluarga Raden Basunondo segera datang berkunjung. Sang raja terpana melihat perubahan besar dari 9 rumah tua itu, yang sekarang telah menjadi keraton yang berwibawa. Di dalam kamar utama, Prabu Basumurti menggendong cucu pertamanya, yang kemudian diberi nama Raden Wasonto. Tempat ini bukan lagi sekedar tempat tinggal, gumam Prabu Basumurti sambil menatap pilar-pilar istana yang kokoh. Ia kemudian menoleh pada Raden Basuseno. Putraku, tempat ini sudah pantas menjadi sebuah negeri. Aku merestuimu dan aku mengizinkanmu menjadi raja di sini. Suasana mendadak diselimuti oleh keheningan yang pekat, memberikan bobot pada keputusan tersebut. Karena istana ini berdiri di atas pondasi 9 rumah yang dibangun oleh Gajah Oyo, maka negeri baru ini resmi aku namakan Kerajaan Gajah Oyo. Pada hari itu juga, di hadapan keluarga besar, Raden Basuseno dilantik menjadi Raja Bawahan Wirata. Putraku, Basuseno, hari ini Romo melantikmu menjadi raja di negeri Gajah Oyo. Pimpinlah rakyatmu dengan arif dan bijaksana, karena marwah seorang raja terletak pada kebijaksanaan dan kearifannya dalam memimpin. Dan pada hari ini juga, Romo berikan gelar padamu sebagai Prabu Hastimurti. Ucap Prabu Basumurti sambil menyematkan mahkota di kepala putranya. Sementara itu, di samping Raden Basuseno, Raden Basundoro yang merupakan adik iparnya bersimpuh untuk menerima tugas barunya. Dan untukmu, Basundoro, kau akan menjadi menteri utamanya dengan gelar Patih Basundoro. Bantulah kakakmu untuk memimpin negeri ini dengan adil dan bijak. Titah Prabu Basumurti menutup sidang pelantikan. Kerajaan Gajah Oyo kini telah berdiri, sebuah permata baru di bawah naungan Wirata. Namun, seiring dengan berdirinya tahta baru, bayang-bayang masa depan mulai bergeser. Apakah berdirinya kerajaan Gajah Oyo akan memperkuat kedaulatan Wirata? Ataukah berdirinya kekuasaan baru ini akan menjadi awal dari perpecahan baru di masa depan? Simak kisah selanjutnya
hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.